Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, tiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, tiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hati. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, karena hari ini sepanjang hari itu mendung kelabu. Lalu juga hujannya awet dari pagi sampai sore, mungkin juga sampai malam. Tadi saya sebelum misa lihat berita Makassar itu hujan batu es, ya bukan es batu lagi tapi hujan batu es. Ada videonya di mobil itu, terus kaca depannya tuh pecah kena kayak dilempari batu. Katanya ada lagi badai apa gitu ya. Maka hari ini dari kemarin hujan terus. Dan suasananya mendukung karena sebentar lagi Valentine, tanggal 14. Lalu saya teringat ketika Valentine, apa ya kira-kira yang cocok dengan masa Valentine, lalu juga bacaan-bacaan yang kita renungkan dan kita dengarkan sore hari ini. Kiranya ada sebuah lagu yang membantu kita untuk merenungkan apa yang dimaksud Tuhan sore hari ini. Lagunya demikian, ini lagu masa kini, jadi mohon maaf kalau yang nggak tahu, Anda berarti kurang gaul kalau nggak tahu ini ya. Lagunya seperti ini. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau banyak yang nggak tahu nih, kurang gaul nih berarti ya. Atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Lagu dari Judika, judulnya Putus atau Terus. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Saudari-saudara, saya hendak berbicara soal putus atau terus, tapi mungkin yang sedang menghadapi situasi seperti itu semoga terbantu. Putus atau terus itu pilihan. Ada dua pilihan yang dihadapkan, putus atau terus. Karena ini menyangkut dengan kehidupan yang agak peristiwanya besar, maka di depannya ditanyakan, coba tanyakan lagi pada hatimu. Kalau saya merenung-renung, dan kita pasti semua itu pasti juga mengalami apa yang dinamakan menghadapi pilihan, atau ditempatkan dalam sebuah persimpangan jalan di mana kita harus memilih, pilih yang ke kanan atau yang ke kiri, pilih A atau B. Karena itu yang dibacakan dan didengarkan dari bacaan pertama, dikatakan di sini, air dan api telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Air dan api ditaruh Tuhan di hadapanmu, itu pilihan, air dan api. Lalu apalagi? Hidup dan mati terletak di depan manusia. Pilihan lagi, hidup dan mati. Kalau kita flashback melihat diri kita, oh iya kadang-kadang kan dari bangun tidur sampai mau tidur, tuh kita dihadapkan pada pilihan-pilihan A, B, atau kanan atau kiri, atau yang satu atau yang dua.
Syukur-syukur kalau pilihannya mudah. Oh ini pilihannya gampang Romo. Misalkan apa? Ya Romo, ya ini minggu ini mau ke gereja tadi pagi jam 7. Dan Romo. Lalu setengah 10 deh rame itu. Setengah 10 kayaknya udah agak reda Romo. Tapi saya dengar ada misa hut paroki. Pasti misanya lama. Lalu juga penuh. Tapi memang benar tadi, lama agak lama. Setengah jam. Untung Anda ke gereja sore ya, 1 jam aja. Ya. Lalu, aduh Romo, pilihan terakhir sore jam 5. Tapi masih hujan Romo. Aduh saya ke gereja enggak ya? Pilihannya mungkin gampang seperti itu. Kalau Anda ke gereja Anda pasti berangkat. Dan saya yakin yang datang hari ini di sini, saat ini, adalah yang pilih, ya Romo saya berangkat ke gereja. Walaupun ada juga yang gak hadir sekarang, pasti ada yang milih juga. Ajak di gereja lah, masih hujan, takut sakit, dan lain. Pilihan. Bahkan dari bangun tidur juga milih, mau bangun atau mau tidur lagi. Sampai mau tidur. Saya mau tidur atau mau masih ngobrol-ngobrol. Atau mau masih mainan HP dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita dihadapkan pada persimpangan. Pada pilihan-pilihan yang mungkin mudah, tapi mungkin juga sampai di satu sisi kita menghadapi pilihan yang sulit. Pilihan yang menentukan hidup. Syukur-syukur pilihannya A atau B. 1 atau 2. Pilihannya cuma 2. Kadang kita juga dihadapkan pada pilihan yang lebih banyak. Bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10. Kita mungkin mengalami demikian. Hidup kita nyatanya ada dalam pilihan. Siapa yang menaruh pilihan itu? Tuhan sendiri. Api dan air telah Tuhan taruh di hadapanmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Saudara-saudara dihadapkan dengan pilihan itu. Kita diajak apa sama? Kita diajak dalam bacaan-bacaan untuk memiliki keutamaan. Hikmat kebijaksanaan. Dari bacaan Injil bagian akhir tadi yang saya perlambat bacanya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, iya. Jangan iya tapi tidak. Atau sebaliknya, jangan bilang tidak tapi sebenarnya iya. Karena apa? Karena kalau demikian, dilanjutkan, apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Tidak bijak. Artinya kita tidak bisa memilih dengan tidak pada godaan. Kalau kita ya, tidak, ya. Dan akhirnya apa? Kita melingkup dalam, misalkan apa? Contoh dosa. Lingkup sih. Kalau kita memilih ya tapi tidak tapi memilih ya. Saya pengen datang ke gereja Romo. Salah kayaknya. Terus karena nggak pergi ke gereja, di rumah nyesel, uring-uringan, marah-marah. Aduh, tadi kenapa nggak ke gereja? Lalu akhirnya malam nggak berdoa. Atau ya saya pergi ke gereja Romo, tapi nanti ketika ke gereja sakit, aduh menyalahkan. Ke gereja sih, saya kehujanan jadi sakit dan lain sebagainya. Muter di lingkaran dosa. Tidak setia, lalu sambung lagi dosa, tidak jujur. Dosa tidak jujur, nanti lalu setelah fitnah nanti biarkan orang lain, termuter. Kalau kita tadi tidak punya hikmah bijaksana, kita diajak untuk bisa dihadapkan pada pilihan dan kita memilih dengan hikmat kebijaksanaan itu. Bukan cuma pilihan-pilihan yang luar biasa, anak-anak juga begitu. Kalau besok hari Senin, besok ada ulangan, malam ini mau belajar atau mau game ya? Nah, pilihan yang gampang sebenarnya. Kalau mau nilai bagus ya belajar. Kalau mau menunda-nunda ya main game dulu, akhirnya nggak belajar. Besok ada akibatnya. Saudari-saudara, semuanya, dari anak-anak, dari dewasa, lansia, kita diajak untuk kebijaksanaan. Sehingga apa? Ya,
kita hidup dalam lingkaran yang bijaksana, lingkaran yang sehat, yang membawa kita semua baik kepada kehendak Allah. Kita semua hidup baik. Saya yakin usia 56 tahun paroki kita bukan waktu yang sebentar. Tapi berusaha dari tiap tahun kita hidup dalam lingkaran yang baik. Lingkaran keluarga kudus, Yesus, Maria, dan semoga keluarga-keluarga kita juga menjadi keluarga-keluarga yang kudus, keluarga yang bijak, terdiri dari pribadi-pribadi yang senantiasa tidak abu-abu. Ya, tidak. Karena yang lain berasal. Semoga kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan. Aku percaya Percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,